Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, liputan khusus kembali hadir untuk Anda semuanya. Menyapa dimanapun berada, dan kali ini saya sudah berada bersama Bapak Trianto sebagai Katim PD Pontren. Kita biasanya disuruh manggilnya Kang Anto. Begitu Kang Anto ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali tema yang akan coba kita berikan kepada Anda pemirsa dimanapun Anda berada tentang pesantren literat yang disikat dengan pesilat. Wah, luar biasa. Yang pastinya menghidupkan kembali budaya menulis di lingkungan pesantren. Seperti apa Bapak formasinya ini kira-kira? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPA TV yang berbahagia bertemu kembali kali ini ya dalam sebuah ya konten bersama lah. Luar biasa ya, jelas luar biasa. Pada acara ini kita akan bicara terkait dengan pesilat, yaitu pesantren literasi atau pesantren literat. Mengapa itu harus ada di pesantren kalau kita hidupkan kembali adalah pesantren literat. Kalau kita sedikit bicara tentang sejarah ya, sebenarnya budaya pesantren itu, budaya asli pesantren itu adalah budaya tulis. Kita mengenal para muasis kita, bukan main karya-karya beliau yang sangat monumental. Kita kenal misalnya Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan main berapa karya-karya beliau. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga bukan main itu karya-karyanya. Tapi mengapa terjadi penyimpangan sekarang? Di pesantren itu malah dibudayakan membaca, nggak apa-apa lah, oke kita membaca. Tapi sebenarnya budaya asli dari pesantren itulah yang kita hidupkan kembali dengan adanya pesilat itu. Itu adalah karena ini sekedar quotes ya, mungkin menjadi semuanya kita bisa. Ada sebuah quote ini yang sering saya sampaikan kepada siapapun pada saat kita bicara mengenai literasi, karena sebenarnya literasi itu banyak sih. Kita bicara kepada basic literasi kan, numerasi dan literasi di bagian baca tulis hitung misalnya gitu ya. Bahwa dengan membaca gitu ya, dengan membaca kita akan mengenal dunia. Dengan membaca kita akan mengenal dunia. Tapi dengan menulis kita akan dikenal dunia. Berarti derajatnya lebih tinggi mana antara membaca dan menulis. Inilah yang melatar belakangi mengapa di pesantren itu harus ada
budaya menulis ini. Karena sekali lagi muassis yang sudah subhanallah 10 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih dikenal nama-nama. Betul. Kita mengenal namanya, ya banyak sekali. Jalaluddin Arumi, seorang sastrawan dan sekaligus puisi dan penyair, luar biasa. Iya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya, tulisannya. Kita juga banyak sekali luar biasa. Ibnu Sina, Ibnu Rus, yang ahli semuanya adalah menulis itu. Sehingga nama-nama beliau terpapang sampai sini sangat kita kenal. Kita ingin dari pesantren ini akan tumbuh para penulis, para penulis-penulis yang nantinya akan dikenal sampai ribuan tahun yang akan datang. Betul. Nah, itu yang jadi karya-karya mereka yang bisa dimunculkan sebetulnya ya di dalam pesantren itu. Begitu. Secara teknis seperti apa Bapak nanti formasinya? Artinya begini, format daripada pesilat, pesantren literat ini kita ingin menggerakkan beberapa. Kalau pesilat itu sebenarnya kan pilar ya. Yeah. Pilar dari Gema Santri, gerakan Ayo Membangun Pesantren Negeri, salah satunya adalah pesantren literasi. Yang di dalam pesantren literat ini nanti ada namanya panca, ada pesantren membaca. Berarti pesantren harus kita guyupkan, ada pojok-pojok baca, ada mading-mading yang mana mereka bisa membaca secara bebas di pesantren itu. Perpustakaannya harus kita benahi dan lain sebagainya, baik digital maupun konvensional. Kemudian ada panis, ya pesantren menulis. Jadi pesantren semuanya, ya mulai dari santrinya, mulai dari pengasuhnya, pengelolanya, semuanya harus terbiasa dengan menulis itu. Begitu. Dan nanti banyak sekali, termasuk ustadz menulis, ada ustadz menulis. Ustadz harus biasa menulis, jangan tidak hanya ngomong, tapi tunjukkan. Karena apa? Kalau kita bicara menulis, sebenarnya ada derajat menulis juga ya. Ada derajat. Kalau saya sering mengatakan derajat menulis itu ada 5. Yang pertama, menulis itu kudu dipaksa. Iya. Dipaksa dulu menulis itu. Pokoknya kudu nulis dipaksa. Ini pertama, dia menulis kepaksa. Yang kedua, menulis itu harus diberikan imbalan, diberikan reward, motivasi ekstrinsik. Ya. Kemudian akan naik menjadi menulis itu sebagai habituasi, jadi kebiasaan kita. Nek sedino itu gak nulis itu ya rasanya ngejer kudu nulis gitu ya. Keriting. Iya seperti itu. Kemudian yang naik lagi adalah menulis sebagai budaya. Jadi nek gak nulis sedino rasanya ya namanya budaya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir menulis adalah sebagai ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Budaya sebagai ibadah. Nek gak nulis itu dosa. Mengapa? Karena dengan menulis kita bisa menginspirasi, nulis yang bagus, akhirnya orang mengikuti. Kan berarti menjadi suatu amalan. Nek gak sehari kita nggak memberikan inspirasi kepada yang lain, berarti kita dosa. Dengan yang baik-baik. Itu adalah salah satu filosofi, salah satu alasan mengapa kita harus mulai di pesantren itu harus ada budaya menulis melalui pesantren literasi. Literasi, betul. Nah, sebetulnya dengan menulis itu kan inspirasi dan kreativitas berpikir bisa dituangkan di situ. Betul sekali. Terutama seperti pengalaman-pengalaman mereka ketika di pesantren. Dan itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah kitab ontologi. Betul. Begitu ya, Ustaz. Jadi kumpulan karya-karya begitu ya. Artinya begini, sebenarnya menulisnya ada yang menulis secara individu. Nanti akan ada monologi. Ada nulis berjamaah, nanti ada antologi. Memang yang paling mudah itu adalah nanti menulis berjamaah nih. Makanya kita kenal sasi sabu, satu santri satu buku bisa. Ya. Saku sabu satu ustaz satu buku bisa. Ya, mereka harus menulis semuanya menjadi sebuah ontologi atau karya monologi sendiri. Makanya kemarin di tahun 2023 terakhir ini dalam rangka untuk Hari Santri Nasional kita mencoba menggerakkan ini melalui lomba, yaitu lomba vlog santri dan lomba karya tulis santri. Jadi lomba vlog santri dan lomba karya tulis KTI santri. Salah satunya tema yang ada di sana kita ingin temanya adalah membangun citra pesantren. Kita ingin. Jadi pesantren tidak sebagaimana yang dibayangkan orang gini seperti. Kemudian yang kedua adalah kita ingin membuat Ma'hadi Jannati. Pesantrenku surgaku. Jadi bagaimana senangnya di pesantren, bagaimana hidup di pesantren, bagaimana moderasi yang ada di pesantren, mereka bisa menuangkan karya-karya itu. Kemudian yang ketiga adalah menelaah dan meresensi Kutubut Turos. Ini karya-karya kuno, tapi karya-karya ini memang mampu untuk menjawab
permasalahan kekinian, baik itu bidang ekonomi, sosial, ketatanegaraan, diharapkan seperti itu. Wah, keren luar biasa. Ya. Karya-karya Baik, apa? Wah, karya-karya itu nanti akan kita bahas pemirsa, namun jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Haji Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses. Mimbar TV telah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semuanya, informasi-informasi yang terbaik bagi kita semuanya, sehingga Mimbar TV ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan Mimbar TV ini selalu berinovasi, inovasi-inovasi yang lebih baik sehingga banyak hal yang bisa diberikan manfaatnya kepada bangsa dan NKRI tercinta. Dan yang paling penting lagi, Mimbar TV ini adalah TV yang moderat, TV yang selalu menampilkan moderasi beragama di 38 kabupaten kota, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi sumber daya manusia khususnya ASN, Kementerian Agama, dan SDM yang ada di masyarakat di Jawa Timur selalu diberikan motivasi yang terbaik, dan ini buktinya sudah banyak tayangan dari Mimbar TV yang luar biasa. Saya yakin Mimbar TV ini akan melejit dengan cepatnya karena disertai dengan teknologi yang tinggi, dan saya yakin mudah-mudahan Mimbar TV ini betul-betul menjadi televisi yang menjadi televisi tauladan bagi seluruh televisi yang ada di negeri tercinta, bahkan di dunia, karena semuanya memberikan nilai-nilai kemanfaatan yang luar biasa bagi bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, liputan khusus bersama saya Ica Asifa dan Kang Anto yang masih membersamai kita. Kita masih membahas tentang pesilat. Nah, ketika kita bicara tentang pesilat, maka manajemen dan strateginya seperti apa nih Kang Anto? Iya, oke, terima kasih. Memang semuanya itu harus bersinergis, ya. Tidak hanya diucapkan, tidak hanya ditulis, tapi harus berupa action. Kita sudah tahapan dibicarakan dan ditulis, sudah. Ya, jadi kita sudah membuat satu buku, namanya buku Babon, yaitu Gema Santri tadi, yang mana di dalamnya itu ada pilar yang namanya pesilat itu. Dan ini sudah kita juga publish, ya, terkait dengan ini di dalam MPA selama sudah 4 bulan ini, 4 seri. Artinya minimal itu berarti sudah salah satu jenis sosialisasi. Jadi kita akan merumuskan itu. Yang jelas buku Babonnya itu sudah, nih. Buku Babonnya sudah. Sudah ready nih ceritanya. Sekarang kita tinggal ingin membangun, membreakdown dari buku Babon yang namanya khusus nanti akan dirumuskan, yang mana ada beberapa komponen yang akan kita libatkan. Yang pertama adalah tentunya dari pihak pondok pesantren, ya. Kemudian dari para forum komunikasi, ya, apakah di sana ada forum komunikasi pondok pesantren, forum komunikasi PKPPS, forum komunikasi PDF dan lain sebagainya, akan kita libatkan untuk merumuskan buku itu. Namanya buku khusus, buku umumnya sudah. Agar mereka paham
karena dia juga yang merumuskan, nanti dialah yang menggunakan. Seperti. Jadi setelah itu nanti kita rumuskan, nanti akan kita publish berupa buku, yang mana berarti minimal ada 2 buku, kalau tidak 3 buku. Yang pertama adalah buku mengenai profil pendidikan madrasah dan pondok pesantren, atau pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Kemudian adalah buku umum tentang Gema Santri, dan buku khusus tentang Gema Santri, yang di dalamnya itu ada 9 buku kecil-kecil. Termasuk pesilat di dalamnya. Apakah itu sejenis buku saku atau bagaimana begitu? Bukan, beda lagi ya? Sebenarnya bukan buku saku, ya buku item pembahasannya yang beda gitu ya? Juknis lah kita, petunjuk pedoman teknis gitu. Siap. Yang mana di sana nanti ada manajemen, misalnya begini. Ketika melakukan gerakan yang namanya pesantren literat, bagaimana tugas dan fungsi dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur? Bagaimana tugas, fungsi, dan wewenang daripada Kementerian Agama Kabupaten Kota? Bagaimana tugas dan fungsi daripada pengasuh pondok pesantren? Regulasi internalnya ada di situ. Bagaimana tugas dan fungsi dari masing-masing? Apakah itu pengasuh, pengelola, maupun ustadz sendiri? Akan dirumuskan di sana. Sebagai contoh misalkan, target kita berarti ada sekitar 2.500 sampai 5.000 pesantren yang ke arah situ. Dari setiap pesantren nanti kita harapkan akan muncul tulisan-tulisan berupa buku itu minimal 2 misalkan. Kalau 2 saja dari 5.000 pesantren berarti sudah ada 10.000 buku. Ini dulu pernah di madrasah dan itu bisa terlaksana. Memang ada perbedaan pokok berkaitan dengan pendanaan ya. Karena kalau di madrasah kan wes sip gitu ya. Tapi setidaknya di pesantren sendiri saya melihat ketika saya keliling itu di beberapa pesantren itu sudah berjalan juga. Misalnya di Lirboyo itu sudah mencoba bahasanya menafsirkan atau mentranslate lah, mentranslate dari Qutbul Turas yang dihasilkan para muassis terdahulu dengan bahasa kekinian. Mengapa demikian? Karena Qutbul Turas kan hanya tulisan-tulisan pegang, aku dewe ora iso maca ya. Tulisannya kan sangat sulit. Nah ini kan harus kita terjemahkan, kita tulis dalam bahasa kekinian, bahasa milenial. Agar bisa dipahami para pembacanya. Sehingga Qutbul Turas itu tidak hanya melangit, tapi membumi. Salah satu membumi adalah menerjemahkan ini dengan bahasa sekarang dan bisa dipahami masyarakat. Karena kita yakin dalam seperti Qutbul Turas saja, itu mampu untuk menjadi solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial saat ini. Misalnya bayi tabung oleh opora, itu ada di sana. Ya, misalnya kawin lari, enggak kawin lari dan lain sebagainya. Tidak bisa kawin karena berlari-lari. Misalnya surondit, itu bayi tapi janinnya di perut orang lain itu. Ada kan? Suami istri karena istrinya dari sesuatu nggak bisa mengandung sehingga dititipkan di kandungan orang lain. Seperti itu. Itu apakah secara Islam itu semuanya terjawab? Seandainya Qutbul Turas yang ada di pesantren itu diterjemahkan, kemudian dibuat tulisan ala sekarang. Memang supaya tidak menyimpang dari apa maksud daripada muassis nulis sih, tentunya ini ditaskihkan. Itu salah satu nanti yang menjadi titik pangkal dan PR ketika kita ingin mewujudkan pesantren literat, itu salah satunya begitu. Sebenarnya di sana banyak sekali pustaka-pustaka, tapi bahasanya ya seperti tadi, hanya komunitas pesantren yang bisa. Betul, itu namanya kitab induk ya. Jadi ketika hanya bisa dipelajari pada satu komunitas tersendiri, maka menjadi kurang terpublish dan orang lain juga belum sempat bisa memonitor itu seperti apa perkembangannya begitu. Padahal kasus-kasus yang terjadi saat ini bisa juga terpecahkan di dalam kitab-kitab tersebut. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, di segmen terakhir kita akan lebih meriah lagi untuk bisa membincangkan banyak hal tentang bagaimana pesilat untuk saat ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kamil Kementerian Agama Jawa Timur. Di era teknologi informasi saat ini, bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kemudian hanya dinikmati oleh kita sendiri. Maka kita perlu untuk menyampaikan yang lain. Salah satu upaya itu adalah Mimbar TV ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanwil Kemenag Jawa Timur. Khususnya kami berharap nanti ada sinergi dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena banyak hal yang kemudian perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun informasi disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Bidang mendukung kegiatan yang ada di Mimbar TV ataupun berkontribusi terhadap pengisian acara yang ada di Mimbar TV. Terima kasih Mimbar TV, selamat berkarya dan semoga selalu berada di hati pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun berada, segmen terakhir kita kali ini masih bersama Kang Anto dan program unggulannya Pesilat, apa itu pesantren literasi, yang pastinya ini akan membooming di Jawa Timur dan berharap pilot project ini akan bisa menjadi luar biasa yang bisa dikonsumsi di tingkat nasional juga Bapak ya. Baik, terakhir ini Bapak, ketika kita akan bicara tentang pesilat literasi, kira-kira kesiapan yang ada di pesantren itu sampai detik ini sudah sebesar apa? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara kesiapan pesantren, sebenarnya dari dulu udah siap ya. Begitu ya. Karena kita tahu bahwa pesantren itu kan memiliki kelebihan dibanding dengan pendidikan yang lain. Pesantren itu salah satunya adalah mandiri. Ya. Dari, dan untuk daripada komunitas sendiri. Berarti udah siap sebenarnya. Mandiri secara pembiayaan dan sebagainya. Sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah berdiri. Betul. Ya kan? Ya. Dan sudah berkembang begitu. Termas itu sudah luar biasa dari dulu. Pesantren-pesantren di Minangkabau sana luar biasa sudah. Nah, seperti artinya dari kesiapan itu sudah siap. Nah, sekarang kita tinggal sebenarnya hanya mengepus saja nih ya. Kita sering mengatakan bahwa sebenarnya budaya-budaya seperti itu atau ya kebiasaan-kebiasaan manusia sebenarnya kan itu sudah ada sebenarnya. Cuman itu ibarat lidi yang sering saya katakan itu masih tercecer gitu ya. Lidi belum bisa terkumpul jadi satu. Iya, lidi 1000 pun kalau belum dikumpulkan ya belum bisa menjadi sapu. Padahal yang bisa membuat sesuatu itu wow gitu kan sapunya itu sendiri. Iya. Nah, sementara ini kita menginginkan adalah mengumpulkan lidi-lidi yang berserakan itu juga salah satu kita menjadi sebuah sapu yang mana sapu ini nanti bisa digunakan untuk di mana-mana di setiap pesantren. Gitu. Oke. Artinya pesantren nanti harus membranding dirinya, salah satunya adalah pesantren literat. Karena sebenarnya literasi itu di pesantren kan ya cuma begitu, bacaan-bacaan, kudu terus kan sudah biasa mereka. Nah, sekarang tinggal membudayakan dari membaca ini menggeser ke menulis itu saja. Jadi anak-anak santri-santri itu mulai bisa meresum. Oke. Ya, minimal gitu ya. Meresum dari karya-karya apa yang dibicarakan oleh kiai itu bisa ditulis begitu. Ya, misalnya saya masih mengingat ada misalnya seperti ini. Mama Dedeh lah. Ya, Mama Dedeh. Mama Dedeh itu kan ngomong. Tapi siapa yang nulis? Asistennya. Lah seperti itu bahasanya. Kiai itu ngomong tapi kita tulis. Lah bahasa tulisan ini kan menjadi sesuatu yang tidak akan hilang. Kiai ngomong itu kan kadang-kadang selesai. Artinya berarti ini adalah manajemen pada SDM-nya. Betul. Ini harus ditata kembali. Harus ditingkatkan dan betul-betul disiapkan betul untuk program ini ya. Jadi di samping lembaganya, tapi sebenarnya sudah siap tadi adalah kesiapan daripada SDM. Jadi semuanya harus dari hulu sampai hilir ini ditata. Artinya kesiapan sarpras, kalau kita katakan sebagai perangkat kerasnya, berarti di situ ada pesantrennya dan budaya menulis sudah biasa. Berarti tinggal mengubah ke budaya tulis dari bahasa baca ke bahasa tulis. Ini adalah disiapkan mulai dari ustadznya. Ustadznya harus juga dilatih menulis. Dan saya kira bukan dilatih, sebenarnya sudah menulis, tinggal memotivasi. Sebenarnya bukan bisa atau nggak bisa menulis, tapi hanya mau
dan Atau tidak. mau menulis. Beda loh ya. Ya bisa sudah, yakin semuanya bisa. Sekarang kita tinggal mengepost mau atau tidak. Maka dia punya, terus di mana menulis? Banyak sekarang fasilitas, beda aku zaman biyen. Iya. Mau menerbitkan buku, penerbit bisa dihitung. Saya penerbit, Masya Allah, mau penerbit Indi, mau Bertebaran. apa, bertebaran di Persada Nusantara ini. Betul. Artinya udah siap. Tergantung bagaimana memanagenya ini. Salah satunya adalah melakukan pendekatan dan tentunya juga melakukan pembinaan Iya, secara iya. berkesinambungan itu intinya. Diharapkan nanti ke depan akan muncul kitab-kitab yang memang itu hasil resum dari para santri. Betul. Dan kemudian apa sih yang sebetulnya yang didawuhkan Iya. oleh kiai, oleh bunyai barangkali demikian, dan itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa mereka dan mereka. kemudian itu akan bisa dikodifikasikan ala santri. Ala santri. Itu yang Dengan mungkin bahasa bisa milenial. Melalui Iya, iya, lisensi Betul, seperti betul. itu. Ini seperti tadi. Ini menjadi sebuah terobosan yang keren, pemirsa. Ketika kita berdiskusi, berdialog, Iya. kita mengikuti sebuah materi, ujung-ujungnya pasti kita bilang begini, ada materinya nggak? Iya. Gitu ya kan? Iya. Padahal ketika kita melihat sang penceramah ataupun ketika memberikan narasumber itu, kita bisa meresum gitu kan. Opini kita akan muncul di situ. Jadi menjadi sebuah halako-halako itu pemberitaan. bisa kita buat resensi dan resumnya seperti Betul, itu. bisa seperti itu. Dan itu akan menjadi sebuah karya yang luar biasa karena itu muncul dari pola pikir kita sendiri. Wah, keren. Nah, terakhir nih Bapak, harapannya panjenengan Kang Anto untuk bisa di program pesilat ini seperti apa? Yang jelas kita akan mengembalikan budaya pesantren itu ke arah budaya tulis sehingga di situ banyak referensi-referensi keislaman yang bisa dikonsumsi tidak hanya pada lingkungan pesantren tapi juga masyarakat Indonesia. Makanya di situ adalah gerakan membangun pesantren untuk negeri, dari pesantren untuk Indonesia. Itu yang terpenting. Melalui karya-karya daripada para santri, ustadz, pengasuh, dan lain sebagainya yang ada di pesantren itu. Karena dengan ditulis itu, insya Allah tidak akan hilang. Betul. Kan itu ya. Iya. Dan nanti publishnya bisa secara konvensional, berupa buku, maupun secara digital. Sekarang banyak digital. Minimal kita membuat apa ya, IG, melalui media sosial, medsos akun-akunnya. apapun bisa kita. Iya. Hasil-hasil itu. Jadi nggak usah bingung. Ini nanti setelah saya tulis terus kemana? Loh, banyak publikasi untuk betul. seperti itu. Tinggal bagaimana kita bisa mengawalinya, Betul. kemudian kita mempublikasikannya. Iya, Keren. betul. Terima kasih Kang Anto sudah Terima kasih, ke Sorawon. sama-sama. Dan pemirsa, ternyata menulis itu bukanlah sesuatu hal yang baru lagi sebetulnya. Tinggal bagaimana kita bisa mengawalinya kembali dan bagaimana kita bisa memola tulisan itu dan gunakanlah tulisan itu menjadi sumber kreativitas pola pikir kita yang mungkin bisa dinikmati banyak orang. Terima kasih, saya Ica Sifat. Sampai jumpa di bingkai acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.